Golkarpedian gimana jadinya kalau seorang wakil gubernur memilih naik motor ke kantor, bukan mobil dinas, bukan pengawalan ketat, tapi roda dua. Inilah yang dilakukan Erwan Setiawan di hari pertamanya sebagai wakil gubernur Jawa Barat. Berangkat dari rumah dinas di Jalan Ranca Bentang, Bandung, beliau memilih mengendarai sepeda motor menuju Gedung Sate. Kenapa? Yuk kita kupas bareng-bareng. Jadi pagi itu Bandung seperti biasa, padat, sibuk, dan macet. Tapi Erwan punya cara unik untuk menghadapinya. Pakai jaket kuning khas Partai Golkar, helm pengaman terpasang dan motor menyala langsung tancap gas. Dengan motor perjalanan bisa lebih cepat, lebih fleksibel dan tentunya lebih efisien. Tapi ini bukan sekedar menghindari macet, ada pesan yang lebih dalam di balik pilihannya itu. Jadi gini Golkarpedian, seorang pejabat naik kendaraan umum atau motor itu bukan sekedar gaya-gayaan, ada banyak manfaatnya. Pertama, efisiensi waktu. Kota-kota besar kayak Bandung sering macet dan pakai kendaraan yang lincah bisa memangkas waktu perjalanan. Kedua, ini soal keterjangkauan dan kedekatan dengan masyarakat. Naik motor atau kendaraan umum bikin pejabat lebih mudah berinteraksi dengan warga, menyapa langsung dan melihat kondisi di lapangan tanpa batasan protokol ketat. Ketiga, ada unsur teladan di sini. Kalau pemimpin naik kendaraan umum atau motor, masyarakat bisa lebih termotivasi buat pakai transportasi yang lebih efisien, lebih ramah lingkungan dan nggak selalu bergantung pada kendaraan pribadi yang bikin jalanan makin padat. Keempat, ada aspek keberlanjutan dan lingkungan. Dengan lebih banyak orang memilih kendaraan umum atau motor daripada mobil pribadi, kita bisa mengurangi polusi dan konsumsi bahan bakar. Ini langkah kecil, tapi bisa punya dampak besar kalau dicontoh banyak orang. Keputusan Erwan Setiawan ini juga membuka diskusi soal kebijakan transportasi di Indonesia. Apakah seharusnya lebih banyak pejabat mengadopsi cara ini? Atau perlu ada kebijakan baru yang lebih mendukung penggunaan transportasi umum dan kendaraan ramah lingkungan? Banyak negara lain yang pemimpinnya juga memilih transportasi sederhana, misalnya di Belanda. Banyak pejabat yang bersepeda ke kantor atau di Jepang para menteri sering terlihat naik kereta. Ini menunjukkan bahwa pemimpin yang dekat dengan keseharian warganya bisa lebih memahami permasalahan yang terjadi. Erwan Setiawan sendiri berharap langkah ini bisa jadi inspirasi, bukan hanya untuk pejabat. Erwan Setiawan sendiri berharap langkah ini bisa jadi inspirasi, bukan hanya untuk pejabat lain tapi juga untuk masyarakat luas, agar lebih mempertimbangkan alternatif transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Nah sekarang kita tanya ke kalian, gimana pendapat kalian tentang pejabat yang memilih naik motor atau kendaraan umum? Haruskah lebih banyak pejabat mencontoh cara seperti ini atau ada tantangan yang harus dihadapi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.